Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabib pun. Ujian promosi doktor Saudari Rita Susanti SHMH dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Pimpinan sidang beserta anggota tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ujian promosi doktor Saudari Rita Susanti SHMH dibuka dan dipimpin oleh pimpinan sidang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor atas nama Saudara Rita Susanti SHMH dengan ini saya nyatakan dibuka. Padahal dipersilahkan menjemput Promopendus memasuki ruangan sidang. Apakah saudara siap mengikuti ujian pada hari ini? Promopendus silahkan menuju podium. Sebelum memulai ujian, saya mempersilahkan promotor Profesor Dr. Muhammad Akib SHM Hum memperkenalkan Promopendus kepada hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabib pun. Yang saya hormati pimpinan sidang, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Rektor 2, para penguji, dekan, para penguji semuanya, terutama penguji eksternal, Dr. Asri Agung Putra. Saya akan membacakan secara ringkas biodata dari Promopendus. Nama Rita Susanti, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Promopendus dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Oktober tahun 1977. Pendidikan dimulai dari SD sampai dengan SD di SD 6 Kedaton Bandar Lampung tahun 89. SMP 12 Sukarame tahun 92, SMA 5 Tanjung Karang tahun 95, dan tahun 99 diterima sebagai mahasiswa tahun 99 dari S1 Fakultas Hukum Unila, kemudian S2 2012 Magister Hukum Unila, dan S3 angkatan 2019 ya, tidak salah, di S3 Fakultas Hukum Unila. Saat ini beliau menduduki jabatan sebagai koordinator di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dari tahun 2022 sampai sekarang. Karir beliau di Kejaksaan dimulai dari tahun 2008, yaitu di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, kemudian tahun 2011 di Kejaksaan Negeri Metro, tahun 2013 Kejaksaan Negeri Pringsewu, kemudian tahun 2016
Kasih Perdata dan Kasih Datun ya, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan pemeriksa ya, intelijen asisten pengawasan di Kejaksaan Tinggi Lampung tahun 2018. Terakhir 2022 sampai sekarang adalah koordinator di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Demikian secara ringkas biodata dari Promapendus. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kepada hadirin tim penguji, yaitu saya sendiri, Ketua Penguji, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, mewakili Rektor Universitas Lampung yang saat ini sedang ada di luar kota. Kemudian yang kedua adalah penguji eksternal, Bapak Dr. Asri Agung Putra SHMH dari Kejaksaan Agung. Penguji internal, ya, Profesor Dr. Maruni SHM Hum dari Universitas Lampung. Penguji internal, yaitu Dr. HS Tisnanta dari Universitas Lampung. Penguji internal Dr. Erna Dewi SHMH dari Universitas Lampung. Dekan Fakultas Hukum Unila Dr. Muhammad Paki SHMS sebagai penguji internal. Sekretaris penguji yaitu Dr. FX Sumarja SHM Hum. Kopromotor Universitas Lampung Dr. Budiono. Promotor Profesor Dr. Muhammad Akib SHM Hum dari Universitas Lampung. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Promopendus untuk mempresentasikan disertasi maksimal 15 menit. Mohon nanti taat waktu ya, Ibu ya. Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Bapak Profesor Rudi SH LLM LLD selaku Ketua Penguji, Bapak Dr. FX Sumarja SHM Hum selaku Sekretaris Penguji, Bapak Dr. Asri Agung Putra SHMH selaku Penguji Eksternal, Bapak Dr. M. Pakih SHMH MS Penguji Internal, Bapak Profesor Dr. Maroni SHM Hum selaku Penguji Internal, Bapak Dr. HS Tisnanta SHMH selaku Penguji Internal, Ibu Dr. Erna Dewi SHMH selaku Penguji Internal, Bapak Profesor Dr. Muhammad Akib SHM Hum selaku Penguji Internal dan Promotor, Bapak Dr. Budiono SHMH selaku Penguji Internal dan Kopromotor 2. Perkenankan saya Rita Susanti, NPM 1932 011006, mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Konstruksi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyimpangan terhadap Dana Desa. Latar belakang disertasi saya, maraknya penyimpangan dana desa yang ditangani dengan menggunakan tindak pidana korupsi, namun nilainya lebih kecil dari biaya penanganan perkara. Biaya penanganan perkara dari proses penyidikan sampai dengan eksekusi sangat besar sekali. Setelah dilakukan identifikasi permasalahan dalam tata kelola dan pertanggungjawaban dana desa, ada 3 permasalahan utama. Yang pertama adalah adanya kesalahan administrasi. Yang kedua, penyimpangan dana desa itu ada kesalahan administrasi menimbulkan kerugian keuangan negara. Yang keempat, penyimpangan dana desa ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dari ketiga permasalahan ini, penyimpangan terhadap dana desa terdapat perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara yang menjadi objek kajian dalam disertasi ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode konstruksi hukum. Novelty dalam disertasi ini secara filosofis dan sosiologis untuk mengakomodir perkembangan masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma dari keadilan restoratif berdasarkan asas oportunitas untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil
dan kemanfaatan sehingga tercapainya optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara. Konstruksi ideal dalam kebijakan penanggulangan penyimpangan dana desa melalui mekanisme denda administrasi dengan parameter aspek perbuatan dilihat dari nilai kerugian, dampak relatif kecil, dan aspek subjektif dan objektif. Teori yang digunakan dalam disertasi ini adalah teori kebijakan hukum pidana sebagai grand theory, teori pemidanaan sebagai middle theory, teori kebijakan menurut Robert R. Meyer dan Ernest Greenwood merupakan suatu cara atau keputusan yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif atau bersama-sama. Dalam teori kebijakan kriminal yang digunakan dalam disertasi ini membahas bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat menciptakan peluang atau insentif untuk tindakan kriminal dalam konteks dana desa. Teori kebijakan kriminal juga membicarakan efektivitas penegakan hukum dan akuntabilitas terkait kejahatan. Dalam teori kebijakan kriminal, faktor sosial dan ekonomi dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Pentingnya tindakan pencegahan dan intervensi untuk mengurangi kejahatan yang ada di dalam masyarakat. Teori kebijakan kriminal juga mengevaluasi dampak dari kebijakan dan tindakan kriminal terhadap masyarakat. Yang kedua, dalam disertasi ini menggunakan teori pemidanaan. Teori pemidanaan adalah kumpulan konsep dan prinsip yang membahas tentang tujuan, sifat, dan metode pemidanaan dalam sistem hukum pidana. Dalam teori ini berfokus pada pertimbangan mengapa seseorang dapat dihukum, bagaimana hukuman tersebut dapat mencapai tujuan tertentu, serta bagaimana hukuman tersebut harus diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Franz von Liszt menyatakan bahwa tujuan pemidanaan artinya melindungi kepentingan, tetapi dengan menyerang kepentingan. Teori selanjutnya adalah teori administrasi, bahwa di dalam administrasi ada perbuatan menimbulkan kerugian negara, tetapi penyalahgunaan itu dilakukan karena ketidaktahuan pelaku akan regulasi atau undang-undang yang mengatur dalam pelaksanaan kegiatannya. Metode penelitian menggunakan 3 pendekatan, yaitu state approach, pendekatan perundang-undangan, case approach, pendekatan kasus, dan social legal approach, menggabungkan aspek sosial dan hukum untuk memahami bagaimana menganalisa fenomena hukum dalam konteks sosial. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyimpangan terhadap dana desa saat ini terkait dengan permasalahan pertama, siklus pengelolaan keuangan desa dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dapat menyebabkan tindak pidana korupsi. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyimpangan terhadap dana desa saat ini masih ditekankan pada sarana penal dengan penegakan tindak pidana korupsi. Masih banyaknya data korupsi dana desa di Provinsi Lampung dari tahun 2017, 2018, 19, dan 2022. Nilai kerugiannya sangat kecil. Ada kasus posisi di Pesawaran dan Prengsewu itu dengan nilai kerugian 7 juta, 12 juta, 15 juta, dan 20 juta. Urgensi perubahan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyimpangan terhadap dana desa sebagai jawaban permasalahan kedua, bahwa karakteristik penyimpangan dana desa ada kesalahan administrasi, terdapat irisan yang saling berkaitan. Kesalahan administrasi ada sifat melawan hukum atau mens rea dan kerugian negara, dilihat dari aspek subjektif dan objektif.
Aspek subjektif adalah kepala desa atau aparatur desa. Objeknya adalah keuangan desa, dalam hal ini APBN, memiliki hubungan yang sangat erat dengan keuangan daerah, dalam hal ini APBN dan APBD. Bahwa biaya penanganan perkara yang sangat besar dengan nilai kerugian yang sangat kecil menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap kerugian negara yang diakibatkannya, sehingga diperlukan perubahan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyimpangan terhadap dana desa. Konstruksi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyimpangan dana desa, bahwa upaya penal dan upaya non penal penanggulangan penyimpangan dana desa dengan sanksi yang ditujukan pada pelaku bersifat reparatory condemnatory. Prosedurnya dilakukan secara langsung tanpa proses persidangan dengan melakukan pengembalian atau pemulihan kerugian negara dengan melihat sifat melawan hukum, aspek subjektif, aspek objektif yang dikenakan denda administrasi. Simpulan dalam disertasi ini bahwa penanganan penyimpangan dana desa membutuhkan pergeseran paradigma yang menempatkan fungsi hukum administrasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Urgensi perubahan terhadap kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyimpangan dana desa dikarenakan ketidakseimbangan antara biaya dalam penegakan hukum dengan pengembalian kerugian yang diterima oleh negara. Kedua, penanganan penyimpangan dana desa membutuhkan konsep responsive regulation yang memfokuskan tanggung jawab untuk memelihara dan mengatur aktivitas pengelolaan dana desa, bahwa tidak semua penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat aparatur desa itu dilakukan atau diproses di pengadilan. Konsep penyelesaiannya lebih meletakkan pada tanggung jawab dalam rangka memelihara keharmonisan para pihak dan pemulihan kerugian negara. Ketiga, konstruksi ideal kebijakan penanggulangan penyimpangan dana desa melalui mekanisme denda administrasi dengan parameter aspek perbuatan dilihat dari nilai kerugian, dampak kecil, aspek subjektif, kesalahan rendah atau sifat tercelanya perbuatan. Implikasi, secara teoritis penelitian ini dapat menyelesaikan terkait penegakan korupsi dana desa yang lebih menekankan pada aspek reparatory dengan tidak hanya berfokus pada pembalasan tetapi pada pengembalian kerugian negara. Kedua, modus korupsi dana desa lebih banyak dilakukan yang berkaitan dengan proses administrasi, maka penelitian ini memberikan solusi pencegahan sejak dini melalui optimalisasi fungsi pengawasan, pendampingan, serta penguatan fungsi pengelolaan keuangan desa. Konsep denda administrasi dalam penanganan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara. Saran, dalam disertasi ini perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah perlu melakukan penguatan kelembagaan inspektorat untuk meminimalisir terjadinya korupsi di lingkungan pemerintahan. Ketiga, setiap institusi penegak hukum perlu memprioritaskan penggunaan instrumen sanksi reparatory untuk mengembalikan kerugian hasil kejahatan sebelum mengoptimalkan sanksi pidana. Terima kasih, Bapak. Terima kasih atas presentasinya dan cukup baik. Saya akan memulai sesi pertanyaan, yaitu yang pertama cukup satu, pertanyaan saya simpel. Ini adalah disertasi ini saya lihat ada benturan antara prinsip-prinsip hukum ya, misal positivisme hukum ya, kemudian bagaimana seorang harus dihukum dengan kesalahannya, dengan benturan teknik atau kebijakan diskresi yang dimiliki oleh penegak hukum. Nah, ini bagaimana rekonsiliasi antara prinsip-prinsip versus kebijakan, karena bagaimanapun kita ada prinsip tegakkan hukum meskipun langit runtuh ya, seorang harus dihukum dengan kejahatannya dan seterusnya. Mohon dijawab. Siap Bapak, terima kasih pada Profesor Dr. Udi. Saya akan mencoba menjawab bahwa kebijakan ini diambil akibat dari tidak seimbangnya antara pemulihan kerugian negara dengan penanganan biaya perkara yang sangat besar dari proses penyidikan, penuntutan, persidangan sampai dengan eksekusi yang menyebabkan juga lapas over capacity, menghamburkan uang negara yang luar biasa, sehingga dalam disertasi ini
saya memandang perlu untuk melakukan pembatasan terkait dengan batasan nilai kerugian kecil di 101 juta, maka ditangani secara non penal atau dilakukan dengan pengembalian kerugian negara dengan tetap dilakukan adanya sanksi kepada pelaku sehingga dapat menimbulkan efek jera. Dan apabila di atas 101 juta dengan memperhatikan mens reanya atau sifat atau terjadinya perbuatan tindak pidana itu dapat dilakukan secara penal. Terima kasih. Terima kasih. Cukup baik jawabannya. Selanjutnya saya persilahkan penguji eksternal Dr. Asri Agung Putra SHMH untuk memberi pertanyaan 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Iya pun. Yang saya hormati pimpinan sidang Rektor Universitas Lampung yang di malam hari ini diwakili oleh Wakil Rektor 2 Prof. Udi, Bapak Dekan yang saya hormati selaku tim penguji, promotor dan kopromotor yang saya hormati beserta Bapak dan Ibu anggota tim penguji. Dan yang saya harus mengucapkan saya banggakan karena ini adalah kolega saya di Kejaksaan. Yang saya banggakan Adinda Rita Susanti. Insya Allah pagi ini berbahagia. Promo Pendus, pertanyaan pertama, sehat nggak? Sehat, alhamdulillah sehat. Disertasi ini adalah karya monumental seorang akademisi. Di dalam disertasi ini saya baca Prof. Pendus membuat pernyataan bahwa terjaga originalitasnya, belum pernah dibuat oleh orang lain, dan ini karya sendiri yang dijamin apa itu originalitasnya. Oleh karenanya ini adalah satu kebanggaan. Kalau saya tidak boleh ada orang lain yang mengoreksi pekerjaan saya. Saya akan pertahankan, saya akan perjuangkan dengan segenap tenaga dan kemampuan, tetapi harus dalam konteks objektivitas dan akademis ilmiah. Nah, untuk itu saya ingin tanyakan kepada Prof. Pendus, dalam rangka saya ingin melihat apakah Prof. Pendus bisa meyakinkan kita di sini bahwa ini betul-betul adalah karya suci, karya yang membanggakan. Yang pertama, tolong Prof. Pendus jelaskan ya, terkait kerangka teori. Tadi disebutkan ada 3 kerangka teori. Saya tidak mendengar tentang teori keuangan negara. Dikaitkan dengan metode dan analisisnya, sehingga sampai dengan hasil yang tadi dipaparkan ke hadapan kita terkait disertasi dengan judul Konstruksi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyimpangan Dana Desa. Mungkin gak usah panjang-panjang, yang penting alurnya bisa kita pahami. Silakan. Siap. Ada 3 teori yang saya gunakan, Prof. Ada teori kebijakan hukum, teori kebijakan hukum pidana sebagai grand teori, bahwa dalam prakteknya pendekatan yang berbasis teori kebijakan dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Yang kedua, teori pemidanaan sebagai middle theory, dalam hal untuk menentukan sifat atau tindak pidana tersebut dilakukan atau latar belakang secara sosiologis dan filosofis tindak pidana tersebut. Kemudian dalam teori pengelolaan keuangan yang baik di dalam suatu pemerintahan desa dengan meminimalisir resiko penyimpangan terjadinya korupsi dana desa, terjadi kombinasi antara penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang ketat dengan tindakan hukum yang tegas terhadap penyimpangan dana desa dan adanya pengawasan
yang dilakukan oleh APIP atau lembaga lainnya yang juga tetap dilakukan pengawasan oleh masyarakat terkait penggunaan dana desa sehingga terciptanya administrasi yang baik dan tidak terjadinya penyimpangan dalam melakukan pengelolaan keuangan tersebut. Baik. Tadi ketika Promopendus membreakdown permasalahan menyebutkan bahwa kata kuncinya ada pada kerugian negara. Apabila kecil maka akan dicarikan solusi kebijakan. Kalau dia besar maka lain. Sebetulnya terkait kerugian negara ini bisa dilihat dari 3 dimensi. Kerugian negara dari sudut dimensi hukum administrasi negara, kemudian kerugian negara dari sudut hukum keperdataan, kemudian kerugian negara dalam konteks hukum pidana. Siap. Nah, ini sebetulnya sudah menuntun kita untuk bagaimana solusi penyelesaiannya. Nah, coba Promopendus jelaskan relevansi antara permasalahan tadi dengan simpulan disertasimu. Ya, secara singkat juga, silakan. Relevansi dari 3 permasalahan yang sudah dijelaskan tadi dengan kesimpulan yang ada dalam disertasi bahwa dalam penyimpangan dana desa ini membutuhkan pergeseran paradigma yang menempatkan fungsi hukum administrasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa hukum administrasi yang juga lebih dikedepankan untuk menentukan ada perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Kemudian terkait dengan simpulannya bahwa diperlukan konsep responsif. Konsep responsif regulation ini memfokuskan tanggung jawab untuk memelihara dan mengatur aktivitas pengelolaan dana desa sehingga pengelolaan dana desa sesuai dengan perencanaan dari awal dan dapat dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Dan dalam konstruksi penyelesaian penyimpangan dana desa membutuhkan pendekatan yang komprehensif, di mana pendekatan komprehensif itu digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menilai apakah seseorang melakukan suatu tindak pidana mempunyai niat jahat ataupun kesengajaan serta melakukan pengulangan atas tindak pidana yang dilakukannya dan nilai kerugian yang diakibatkan atau nilai kerugian korupsi yang dilakukan itu besar di atas 101 juta, maka dilakukan dengan penal. Dan apabila nilai kerugiannya di bawah 101 juta karena pada kenyataannya biaya penegakan hukum dari proses penyidikan sampai dengan eksekusi itu di kepolisian di 208 juta, di penuntutan 160 juta, dan di peradilan itu dan di LP pun kita memberikan makan kepada pelaku korupsi yang notabene tidak mengembalikan kerugian negara itu. Jadi seluar biasa itu negara dirugikan. Baik, sebagai pertanyaan terakhir ini, karena disertasi itu tentu saja pengen didengar orang tuh apa sih novelty-nya gitu loh, yang beda dari yang lain. Mungkin Promopendus bisa menjelaskan sehingga kita paham tentang novelty dari disertasi Promopendus. Silakan. Terima kasih Bapak. Dalam disertasi ini, novelty atau kebaruan bahwa secara filosofis dan sosiologis untuk mengakomodir perkembangan perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif atau pembalasan menjadi keadilan restoratif berdasarkan azas oportunitas untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan sehingga terciptanya optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara dengan konstruksi ideal kebijakan penanggulangan penyimpangan yang tadi sudah disebutkan. Ada batasan 101 juta
di bawah 101 juta dengan secara non penal yang menjadi pertimbangan aparat penegak hukum. Kebaruan di sini juga adalah melakukan perubahan dalam pasal 2 atau pasal 3 dengan menambahkan nilai kerugian 101 juta dengan penjelasan bahwa apabila di atas 101 juta ditangani secara penal dan di bawah itu dapat dilakukan secara non penal mengingat nilai kerugian negara yang sangat kecil. Sudah? Yes. Terima kasih pimpinan sidang. Saya kembali. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Dr. Asri Agung Putra sebagai penguji eksternal. Ini masih ada waktu sebetulnya 1,5 menit. Namun selanjutnya saya persilahkan penguji internal Profesor Dr. Maruni SH MUm dengan waktu 10 menit. Silahkan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua tim penguji beserta Bapak Ibu anggota tim penguji yang saya hormati, Saudara Promovendus, Saudara Rita. Judulnya ini berkaitan dengan penyimpangan korupsi terhadap dana desa. Ya, korupsi. Ya, pertanyaan saya apa bedanya antara korupsi dengan tindak pidana korupsi? Korupsi adalah perbuatan yang tidak patut atau menyalahi aturan hukum. Pertanyaan selanjutnya, jadi berdasarkan ajas legalitas ya di dalam hukum pidana, suatu perbuatan itu dikatakan sebagai tindak pidana apabila ada pengaturannya, ya ada dasar hukumnya, gitu ya. Nah, dasar hukum tindak pidana korupsi itu diatur di mana? Undang-Undang 31 tahun 1999. Cukup itu aja? Yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang tahun 2001. Jadi ternyata formulasi tindak pidana berdasarkan Undang-Undang 3199 itu ada kekeliruan secara ilmunya, ya, secara ilmu hukum pidananya. Karena mulai dari pasal 5 sampai pasal 13-nya itu mengambil norma dalam KUHP. Kalau itu diterapkan, ya, maka terjadi diskriminasi. Karena KUHP itu awalnya sekarang ini kan, KUHP itu subjeknya hanya orang. Sedangkan Undang-Undang 31 itu subjeknya selain orang badan hukum. Nah, sehingga kalau ada yang melanggar pasal 5 sebagai contoh Undang-Undang 3199 itu hanya sasarannya subjek hukumnya hanya orang. Sedangkan itunya ya, jadi terjadi itu ya salah satu alasannya gitu ya. Oke. Dengan adanya kebijakan integrasi tindak pidana korupsi ke dalam KUHP nasional, problema hukum apa menurut kacamata Promovendus dari ilmu hukum pidananya yang akan timbul di kemudian? Silakan. Dengan rancangan KUHP yang baru ini, problematika yang akan timbul adalah tindak pidana korupsi terkait dengan hukuman itu akan lebih ringan. Oke, saya pikir cukup Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Prof. Ini alhamdulillah sepertinya enggak dibatasi pedal ya kita ya. Waktunya cukup. Selanjutnya saya persilakan penguji internal Dr. HS Tisnanta SHMH dengan waktu 10 menit. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Promovendus ini jaksa ya. Siap. Ya. Saya hukum administrasi. Yang ingin saya dalami di sini adalah dalam konteks penanganan penyimpangan dana desa itu membutuhkan sebuah pendekatan yang komprehensif, dan pendekatan itu sebagaimana dikemukakan oleh Pak Dr. Asri tidak hanya meliputi hukum pidana saja, tapi hukum administrasi, perdata, dan pidana. Dan ini kemudian menurut Promovendus harus merubah paradigma. Pertanyaannya kemudian begini, kapan diselesaikan dengan hukum administrasi? Digunakan secara administrasi
dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan dari prinsip-prinsip administrasi dengan melihat sudut pandang besar nilai kerugian, kemudian penyalahgunaan kewenangan itu karena kesalahan administrasi dalam pelaporan, pertanggungjawaban keuangan, dan ketidakpahaman si kepala desa dalam melakukan pengelolaan atau regulasi itu sendiri. Ya, ada irisan antara hukum administrasi dengan tindak pidana korupsi. Itu pasti akan dimulai dengan fraud, dengan penyalahgunaan wewenang. Itu sebenarnya adalah titik singgung, sehingga di dalam Undang-Undang 30 2014 pasal 20 itu merupakan landasan legalitas dari seorang penegak hukum yang membedakan ini kesalahan administrasi yang kemudian dapat diperbaiki. Kemudian ada kesalahan administrasi yang mengandung kerugian negara, kesalahan administrasinya diperbaiki, kerugian negaranya dipulangkan. Dan yang ketiga, ada kesalahan yang mengandung mensreat dan kerugiannya sangat besar. Siap. Saya tidak terlalu banyak promovendus berkomunikasi dengan saya, tapi saya hanya yang terakhir ini nggak bisa menguatkan apa-apa. Saya hanya ingin berdoa aja. Pertama, kakaknya itu cepat selesai. Amin. Menjadi seorang dokter itu nilai akademiknya sangat tinggi dan semoga promovendus bisa menjaga ini. Siap. Terima kasih, waktu saya kembalikan pada pimpinan. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan penguji internal Dr. Erna Dewi SHMH untuk memberi pertanyaan dengan waktu 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Pak Ketua Penguji. Kemudian yang terhormat tim penguji ya, baik eksternal, internal, promotor, kopromotor, khusus pada saudari Promovendus Rita Susanti. Selamat sudah sampai kepada titik akhir ini. Siap Ibu, dan terima sukses. kasih. Amin. Saya yang ringan-ringan aja, karena yang sudah berat-berat tadi sudah banyak dipertanyakan oleh penguji-penguji terdahulu. Yang pertama kaitan dengan judul ya. Ini mungkin penyusunan kalimatnya saja, karena sehingga ada dua persepsi dalam judul itu. Apakah ini penyimpangan korupsi atau penyimpangan dana desa? Terkait dengan ajas ya. Jangan sampai kita sudah tinggi S3 ajasnya lupa. Oke. Dalam ajas hukum pidana kita mengenal ada fungsi hukum pidana yang bersifat ultimum remedium. Nah, bagaimana pendapat Promovendus terhadap fungsi tersebut dalam kaitannya dengan kasus atau objek dari penelitian saudara Promovendus? Apakah fungsinya sama atau bagaimana? Nanti jelaskan alasan saudara ya. Kemudian yang ketiga, nggak apa-apa saya borongkan dulu pertanyaannya. Dari adanya dana desa, ini ada pasti dampaknya terhadap pelaksanaan demokrasi kita ya, terutama dalam hal pilkades. Nah, tolong jelaskan pendapat dari Promovendus terhadap hal itu. Dan yang terakhir, yang keempat, saudari Promovendus menggunakan satu teori dari 3 teori itu ya, terkait dengan kebijakan hukum pidana. Dalam temuan atau novelty dari Promovendus, mana yang lebih ditekankan ya dari dua upaya
kan pada teori kebijakannya ada 2 upaya, apakah penal atau yang non penal, ya, jelaskan ya. Saya kira itu saja dari saya, mudah-mudahan 10 menit tidak sampai. Siap Ibu. Bahwa dalam disertasi ini konstruksi kebijakan hukum pidana dalam penyimpangan terhadap dana desa. Dalam kategori penyimpangan ini adalah suatu perbuatan yang memang masih dapat kita telaah terlebih dulu, Bu. Apakah itu masuk kategori atau melanggar perbuatan tindak pidana korupsi yang di dalam penyimpangan dana desa ini ada karakteristik tersendiri, Bu. Dapat digunakan hukum administrasi, dapat digunakan hukum perdata, atau kapan dia digunakan hukum pidana. Sehingga pembatasan-pembatasan itu perlu dilakukan pemahaman atau pandangan secara komprehensif oleh aparat penegak hukum, sehingga tindakan yang dilakukan dapat bermanfaat dan juga memenuhi kepastian atau keadilan bagi pelaku maupun kemanfaatan untuk masyarakat itu sendiri. Azas ultimum remedium bahwa pemidanaan sebagai langkah terakhir di dalam disertasi ini mengedepankan penyelesaian hukum secara administrasi dengan melakukan pengembalian kerugian negara untuk pemulihan kerugian negara itu sendiri daripada melakukan penanganan penegakan hukum di persidangan yang tadi sudah saya jelaskan Ibu bahwa itu membutuhkan biaya yang sangat luar biasa besarnya. Dampak pemilihan pilkades dengan adanya penyimpangan dana desa dalam pemilihan pilkades itu sendiri, Bu, nanti apabila kepala desa itu telah melakukan perbuatan penyimpangan dana desa masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, sehingga kepala desa tidak akan dipilih kembali menjadi kepala desa. Itu ada sanksinya yang juga di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 atau di dalam Undang-Undang Desa sendiri. Pertanyaan yang keempat, dalam kebijakan penal dan non penal semuanya lebih dititik beratkan bagaimana aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian atau kejaksaan berkoordinasi dengan aparat pemerintah atau APIP untuk menentukan apakah laporan pengaduan dari masyarakat itu masuk dalam kategori kesalahan administrasi ataukah ada perbuatan melawan hukum yang perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Tapi yang lebih ditekankan dalam disertasi ini khusus untuk kerugian keuangan negara yang kecil, kita mengedepankan non penal. Yang pertama, saya hanya meluruskan saja bahwa kata penyimpangan itu hanya di depan dana desa, bukan di depan korupsi. Itu ya, itu maksud saya siap. tadi ya. Kemudian terkait dengan pilkades tadi, bolehlah salah satunya tidak dipilih kembali. Tapi yang banyak terjadi sekarang kan orang berlomba-lomba ingin jadi kepala desa karena berpikir oh ini akan dapat dana. Mereka tidak paham dalam penggunaan, jadi memberikan banyak pekerjaan pada penegak hukum baik APIP maupun pihak kejaksaan dan sebagainya. Ya itu. Yang lainnya sudah terjawab. Saya kira demikian. Saya kembalikan pada Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Erna Dewi. Selanjutnya saya persilakan Dekan Fakultas Hukum Unila, Dr. Muhammad Paki SHMS. Baik, terima kasih Pak Ketua Penguji Profesor Dr. Rudi, dan saya hormati penguji eksternal serta penguji yang lain. Saudara Promovenda, gimana, masih kuat? Kuat Pak. Bisa minum dulu? Siap. Terima kasih Pak. Enggak apa-apa. Saya mau minum. Ya. Jadi kalau Dekan Fakultas Hukum harus menyediakan minum. Nah, silakan, tenang saya dulu. Kelihatannya supaya tidak terlalu tegang. Baik, sudah cukup? Cukup. Ya. Pertanyaan saya ada 2. Tapi pertanyaan awal tadi kalau Pak penguji eksternal itu menanyakan saudara sehat, saya akan tanya saudara tadi malam bisa tidur apa enggak?
Tidur, Pak. Bisa tidur ya? Tidur. Bermimpi bagus? Bagus, Pak. Oh bagus, baik. Ketemu sama profesor dan dokter hari ini tuh luar biasa buat saya, Pak. Baik, jadi gitu ya. Kalau begitu begini saja. Saudara, tadi saya lihat pertanyaan-pertanyaan saudara itu berkisar menarik ke atas mengenai prinsip atau asas. Tadi juga dibuka oleh Ketua Penguji. Begini saudara ya, ada 2 pertanyaan langsung dijawab saja karena saya hanya 5 menit. Begini, jadi kalau saya baca baik di abstrak maupun di konklusi itu sangat kelihatan bahwa prinsip pemulihan ya kan keadaan semula kepada prinsip-prinsip hukum mengenai penanganan suatu perkara. Dalam asas hukum itu seantero dunia berlaku namanya prinsip restitutio in integrum. Ya, jadi kalau ada keadaan kacau itu dikembalikan keadaan semula. Nah, lapisan ketiga S3 ini harus memahami bagaimana prinsip restitutio integrum atau asas keseimbangan itu dalam kaitannya disertasi saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, dari penyelesaian dana desa ini bagaimana kalau ada disparitas, ya kan? Misalnya di desa A begini, di kejaksaan negeri ini begini, berbeda-beda. Padahal kembali lagi ke asas ya, asas hukum itu mengenal prinsip similia similibus. Ya, suatu perkara biasanya itu akan ditangani dalam pemecahan yang sama, kira-kira begitu. Nah, coba saudara jelaskan 2 prinsip asas ini supaya pembulat dari disertasi saudara ini berkiprah kepada lapisan ketiga atau prinsip-prinsip hukum. Silahkan dijawab. Siap, terima kasih. Terkait dengan ajas restitutio in integrum atau pemulihan terhadap keadaan semula, berhubungan dengan disertasi saya ini adalah pemulihan kerugian keuangan negara pada keadaan semula, itu dilakukan dengan cara pengembalian kerugian negara itu sendiri. Dan untuk azas similia similibus, bahwa tadi dikatakan bahwa perkara yang sama akan diputus dengan putusan yang sama. Tidak ada perkara yang sama tapi serupa. Tolak ukur inilah yang membatasi hukuman ataupun pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri. Baik, jadi saudara sependapat ya, kalau perkara itu tidak ada yang sama tapi serupa. Siap. Terima kasih Pak Dekan Fakultas Hukum. Selanjutnya saya persilahkan Sekretaris Penguji Dr. Francescus Severus Sumarja SHM Hum. Baik, terima kasih pada pimpinan sidang, Saudara Promovendus ya. Pertanyaan saya sudah ditanyakan oleh Ibu Dr. Erna Dewi sebenarnya ya. Tetapi saya akan mencoba menanyakan kembali kepada Saudara Promovendus terkait dengan judul saudara ini. Promovendus memang mesti harus berjuang mati-matian untuk mempertahankan apa yang sudah ditulisnya. Nah, kembali lagi saya tanyakan, apakah Promovendus setuju dengan usulan dari Dr. Erna Dewi atau setuju dengan yang disampaikan oleh Dr. Asri bahwa Anda akan mempertahankan judul yang sudah ada ini? Saya tetap pertahankan dengan judul disertasi saya ini. Terima kasih, Prof. Baik. Nah, kalau seperti ini ada pertanyaan lanjutan masalahnya, gitu loh. Kalau tadi setuju, saya nggak akan bertanya lagi. Tapi karena ini Anda bertahan, ada pertanyaan lanjutan. Saudara Promovendus, dalam sebuah penulisan itu kan mesti konsisten ya, dari awal, di tengah, dan di akhir. Begitu ya? Siap. Setuju? Setuju. Setuju. Baik. Nah, begitu saya lihat di dalam permasalahan yang ketiga, yaitu bagaimana konstruksi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyimpangan korupsi terhadap dana desa, berarti ini sama dengan judulnya. Oke? Nah, yang berikutnya, begitu sampai di simpulan menjadi begini.
konstruksi penyelesaian penyimpangan dana desa membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Artinya apa? Di situ kata-kata korupsinya hilang. Lah yang mau dikonstruksinya itu penyelesaian penyimpangan dana desa atau penyelesaian korupsi penyimpangan dana desanya. Monggo, silakan dijawab. Mohon izin, ada kesalahan pengetikan, nanti saya akan perbaiki. Baik, kalau demikian cukup dari saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Bapak. Terima kasih, lega ya. Tadi ada jebakan-jebakan tadi. Selanjutnya saya persilahkan Kopromotor Dr. Budiono SHMH untuk memberi pertanyaan dengan waktu 5 menit. Terima kasih pimpinan sidang, Saudara Promopendus. Saya selaku promotor sebenarnya nggak mau nanya karena Pak Tis saja penguji nggak mau nanya ya. Cuman karena ada waktu minta penegasan dari Promopendus sama seperti dengan penguji-penguji yang lain. Sebenarnya menurut Promopendus di Undang-Undang Tindak Pidana Tipikor itu dibuka ruang nggak untuk penyelesaian secara perdata dan secara administrasi negara? Kita kadang-kadang sering lupa ada pasal 32 tindak pidana korupsi itu yang bisa diselesaikan secara administrasi negara dan hukum perdata. Di situ katakan bahwasannya apabila penyidik tidak menemukan tidak lengkap unsur tindak pidana korupsinya, maka diserahkan kepada jaksa pengacara negara atau atasan yang bersangkutan. Dia menimbulkan kerugian negara tapi tidak ditemukan unsur. Siapa? Ya, sebenarnya itu ruang yang bisa digunakan untuk ini. Nah, satu lagi saya minta, karena ini persoalan teknis, ya, mungkin nanti sama juga pertanyaan yang lain. Ketika sering kita di dalam pemerintahan itu ada audit terhadap pengelolaan keuangan negara yang sifatnya rutin, bukan tujuan tertentu. Tiba-tiba ditemukan ada kerugian negara dan diberikan waktu 60 hari lah. Dan dalam proses waktu 60 hari itu telah terjadi angsuran lah ibaratnya. Misalnya kerugiannya 100 sudah diangsur 250, 30 sampai batas waktu yang ditentukan itu tidak penuh 100 juta. Apakah kalau Anda sekarang penegak hukum itu apakah tetap dilakukan penegakan hukum ataukah diselesaikan secara hukum administrasi? Siap, saya akan mencoba menjawab bahwa terhadap proses pengembalian yang sudah melewati 60 hari tapi dilakukan secara mencicil, ranahnya itu sudah diserahkan ke APIP. Jadi aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap perbuatan atau kesalahan administrasi. Kan konteksnya di dalam kesepakatan yang ada antara kejaksaan, kepolisian, dan Kemendagri bahwa disebutkan koordinasi antar aparat penegak hukum dan APIP dilakukan dalam memberikan batasan kapan diserahkan ke APIP dan diselesaikan melalui APIP dan kapan diselesaikan oleh APH. Jadi selaku aparat penegak hukum, khususnya saya saat ini selaku jaksa, itu sudah bukan ranahnya kita kembali. Saya kira cukup pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Budiono. Selanjutnya saya persilahkan promotor Profesor Dr. Muhammad Akib SHMHum untuk memberi pertanyaan. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selamat dulu kepada Promopendus. Mudah-mudahan masih ada waktu. Kalau nggak ada waktu juga ya dipotong oleh pedel ya. Karena sudah injury time ini kelihatannya. Pertanyaan saya singkat saja, ada kaitan dengan pertanyaan Pak Budi, Pak Tis ya. Ketika suatu kasus sudah ditangani oleh APIP, apakah itu inspektorat atau BPK dan sudah
diselesaikan pengembalian kerugian negara dalam 60 hari tadi itu, tapi ada gangguan dari pihak lain sehingga APH ya, memeriksa kembali. Itu kira-kira bagaimana tanggapan Saudara Promovendus? Saya persilakan. Siap, terima kasih. Terkait dengan adanya penyimpangan itu sudah ditangani oleh APIP, tapi masih ditangani oleh Kejaksaan atau Kepolisian. Di sini saya menjawab selaku APH di Kejaksaan. Biasanya kita tetap akan menindaklanjuti adanya laporan atau dugaan penyimpangan dari masyarakat. Ada MOU antara APIP, Kejaksaan dan Kepolisian, kita akan tetap berkoordinasi dengan APIP. Dan apabila APIP sudah menyelesaikan dan melakukan pengembalian dan tidak ada lagi kerugian negara, maka APIP akan menyurati terkait laporan pengaduan tersebut, dan atas laporan pengaduan yang sudah masuk di Kejaksaan, kita juga akan melakukan analisa atau kesimpulan dari proses yang akan kita lakukan. Demikian, Pak. Ujian promosi doktor Saudari Rita Susanti SHMH selesai. Untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan hasil ujian, maka dengan ini ujian promosi doktor atas nama Saudari Rita Susanti SHMH saya nyatakan diskor selama 10 menit. Hadirin dimohon berdiri. Pimpinan sidang beserta tim penguji meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Promovendus dipersilakan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon tetap di dalam ruang sidang dan menjaga ketertiban. Di sini ada satu kisah, cerita tentang menantang hidup bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat buat Promopendus Rita Susanti atas promosi gelar doktornya. Sebagai pribadi maupun sebagai sesama jaksa, ya, mudah-mudahan ilmu yang diperoleh, mudah-mudahan prestasi yang dicapai bisa diabdikan kepada masyarakat, kepentingan akademis dan lain sebagainya, memberikan keberkahan, kemanfaatan bagi dunia akademis maupun pekerjaannya. Sekali lagi kepada Dr. Rita Susanti saya ucapkan selamat dan semoga semakin sukses ke depan. Terima kasih. Selamat untuk anakku. Semoga lancar di dalam berkarir. Ini sarana untuk kamu menuju masa depan yang lebih bagus. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Selamat ya Rita. Kami keluarga sangat berbahagia atas prestasi dalam pendidikan. Mudah-mudahan ilmu yang kamu dapatkan menjadi sarana bagi amaliyahmu ya, yang lebih profesional di dalam melakukan tugas sebagai penegak hukum. Terima kasih, selamat, sukses. Ujian promosi dilanjutkan kembali. Hadirin dimohon berdiri. Pimpinan sidang beserta anggota tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pimpinan sidang ujian promosi doktor saudara Rita Susanti SHMH dimulai. Ujian promosi doktor saudari Rita Susanti SHMH dibuka kembali. Pedal dipersilahkan menjemput Promopendus. Makasih Pak Maja. Ini nulis lulus apa enggak lulus tadi? Saudara Promopendus siap menerima hasil putusan. Saudara Promopendus, setelah Dewan Penguji mengadakan rapat khusus penilaian ujian promosi dokter saudari, maka dengan ini saya mengumumkan bahwa Rita Susanti SHMH NPM 193201 1006 dinyatakan lulus. Tangan dulu. Pada program studi doktor ilmu hukum yang merupakan lulusan ke-11 pada program studi doktor ilmu hukum dengan IPK 3,65, lama studi 4 tahun 0 bulan 6 hari 10 jam 55 menit. Dan kepada saudari diberikan hak untuk menggunakan gelar doktor. Alhamdulillah. Dengan demikian, Universitas Lampung telah menyumbangkan seorang doktor kepada negara Republik Indonesia. Semoga saudara memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa dan negara ini.
Penyerahan surat keterangan lulus oleh Wakil Rektor didampingi oleh Dekan dan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Penyampaian pesan oleh Wakil Rektor kepada Doktor baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam, salam kebajikan, tabiun. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dan telah menyelesaikan rangkaian promosi doktor. Yang saya hormati penguji eksternal Dr. Asri Agung Putra SHMH yang jauh-jauh dari Kejaksaan Agung hadir di tempat kita secara offline. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Bapak Dr. Muhammad Paki SHMS, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Profesor Dr. Muhammad Akib, dan seluruh penguji yang hadir saat ini, dan tentunya seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Yang tentunya yang juga hadir pasti ayahanda ya. Ayahanda dan keluarga, selamat. Saya mewakili Rektor Universitas Lampung mengucapkan selamat kepada keluarga Ibu Rita Susanti yang tentunya sudah berjuang selama 4 tahun untuk menyelesaikan program doktor ini, dan sekarang sudah layak untuk memegang gelar doktor kemanapun Anda pergi dan bertugas. Dan perlu kita apresiasi bahwa Dr. Rita Susanti SHMH adalah lulusan ke-11 dari 90-an mahasiswa dokter ilmu hukum yang saat ini menempuh pendidikan di PDIH. Jadi sekitar 10% ya dari seluruh mahasiswa sudah berhasil menyelesaikan ini. Saya kira ini perlu apresiasi, tepuk tangan bagi semuanya. Dan dengan itu Universitas Lampung Bu Dr. Rita Susanti berharap bahwa saudari bisa mengemban amanah ilmu tertinggi di dunia akademik. Kenapa? Karena seorang dokter itu adalah seorang akademisi, seorang ilmuwan, dan ini adalah pendidikan tertinggi, jadi nggak ada lagi setelah ini pendidikan tertinggi, dan Anda akan dinilai meskipun Anda bertugas sebagai jaksa dan sebagai ibu rumah tangga juga, maka Anda akan dinilai bahwa Anda membawa gelar doktor, membawa amanah ilmu yang telah disematkan kepada saudari sejak hari ini. Oleh karena itu, Universitas Lampung berpesan untuk selalu menjaga nama baik Unila, menjaga nama baik Unila, menjaga marwah Unila, dan selalu mengedepankan perspektif dalam bertugas, perspektif keilmuan yang telah saudara dapatkan pada hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah kita bisa meluluskan satu doktor ilmu hukum, dan kami berharap kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu untuk lebih mempercepat kembali proses
mahasiswa-mahasiswa yang belum lulus saat ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi. Tapi pun. Iya Bun. Penyampaian pesan oleh promotor kepada doktor baru. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi pun. Iya Bun. Yang saya hormati pimpinan sidang, Wakil Rektor 2 Unila, Dekan Fakultas Hukum, para penguji khususnya penguji eksternal Pak Dr. Asri Agung yang juga saat ini sebagai salah satu kebanggaan kami kita dari Fakultas Hukum, alumni Fakultas Hukum yang bertugas di Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang hari ini bisa hadir sebagai penguji eksternal. Para penguji semua yang tidak saya sebutkan lagi satu persatu, para undangan, keluarga, mungkin suami dan anak-anak. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada para penguji ya, yang hari ini kelihatannya para penguji tegang enjoy sedikit tegang ya, saya kira ya, justru pengujinya yang apalagi promotor ya, deg-degan nih promotor nih ya, menghantarkan saudara Rita sampai dengan hari ini. Saya terima kasih sekali kepada para penguji atas kebaikannya dengan suara bulat hari ini mengatakan bahwa saudara Rita lulus ya, ujian hari ini dengan nilai A hari ini ya. Saya kira itu adalah sebuah prestasi. Untuk itu pertama selamat ya kepada Promopendus ya, kepada keluarga, orang tua tadi ada ayahandanya, kemudian suami dan anak-anak. Kemudian tentu saya juga mengucapkan selamat kepada institusi Kejaksaan Republik Indonesia ya, dalam hal ini tentu saudara Rita saat ini bekerja di Kejati Sumsel yang sebelumnya adalah di lingkungan Kejati Lampung. Jadi selamat kepada dua institusi kejaksaan itu. Terus siapa tahu ke depan akan lebih sukses lagi, bisa mengikuti jejak seniornya Dr. Asri Agung Putra. Kemudian yang berikutnya tentu sebagai institusi, kebetulan karena saya sebagai ketua program studi dan juga sekaligus promotor pengganti. Saya ini promotor pengganti yang baru menggantikan promotornya mungkin baru 1 minggu ya, menggantikan promotor yang semula Profesor Dr. Edi Rifai SHMH yang kebetulan sebelumnya adalah Profesor Dr. Sunarto yang kebetulan berhalangan tetap karena COVID kemarin dan digantikan oleh Profesor Dr. Edi Rifai yang kebetulan kemarin juga sudah mendahului kita pada hari Jumat yang lalu. Mudah-mudahan kedua mantan promotor Promopendus ini ya mendapatkan tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sebagai institusi kami mohon maaf, mungkin Rita sudah dikatakan tadi lebih kurang 4 tahun ya. Jadi meskipun saya bukan promotornya, promotor 1 minggu terakhir, tapi Rita ini kan sudah bergabung dengan kami lebih kurang 4 tahun ya, dari tahun 2019. Permohonan maaf kami jika ya di dalam pelayanan kami, jika di dalam hal-hal yang terkait dengan persoalan administrasi dan akademik ada yang kurang, kami atas nama institusi program studi mohon maaf. Kemudian pesan, ada 3 pesan yang saya sampaikan, mungkin yang satu sama dengan Pak WR2. Yang pertama, jaga nama baik alma mater ya, karena sebagai doktor itu adalah gelar akademik tertinggi, nggak ada lagi sekolahnya S4 itu nggak ada, S3 inilah ya. Tetapi ya dalam kaitan dengan jaga nama alma mater itu artinya tidak sekedar menjaga dalam konteks hal-hal yang negatif saja, tapi konteksnya juga pesan yang kedua terkait dengan jaga nama baik alma mater dalam arti menjaga marwah S3 kita, kualitas S3 kita. Konsekuensinya apa? Maka konsekuensinya saudara Promopendus meskipun hari ini sudah doktor, jangan berhenti belajar ya, karena belajar itu tidak ada tepinya ya.
Kalau kita bilang kita sudah tinggi, di atas kita masih ada yang lebih tinggi dari kita. Oleh karena itu harus tetap belajar, ya, apalagi sebagai APH, ya. Jadi harus tetap belajar mengikuti perkembangan keilmuan, ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan disertasi ini, saya kira Promopendus tetap harus lebih banyak menggali lagi, bahkan bagaimana pemikiran-pemikiran Promopendus yang sudah disampaikan di dalam disertasinya ini bisa diterapkan ke depan. Ini selaras dengan paradigma yang ada di dalam KUHP nasional, bahwa paradigma barunya itu bukan menghukum orang sebanyak-banyaknya, ya. Jadi paradigmanya dalam artian bukan mempidanakan orang sebanyak-banyaknya, ya, penjara pengertiannya, karena sanksi di dalam KUHP dan dalam KUHP nasional itu sudah lebih banyak sanksinya, yang tidak hanya bagaimana sedikit-sedikit orang dipidana, dipenjara, dalam artian dipenjara, sehingga timbul yang seperti sekarang over capacity dari lembaga pemasyarakatan, ya. Saya kira itu pesan dari saya sebagai promotor. Hubungan kita secara akademik sudah berakhir, ya, tetapi hubungan yang terkait dengan kekeluargaan, terkait dengan pengembangan akademik berikutnya, kami sebagai prodi siap 24 jam untuk membantu Promopendus. Saya kira itu sebagai sambutan atau pesan dari promotor. Saya kembalikan kepada terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian promosi doktor Saudara Dr. Rita Susanti SHMH ditutup oleh pimpinan sidang. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, ujian promosi doktor atas nama Saudari Dr. Rita Susanti SHMH dengan ini saya nyatakan resmi ditutup. Rektor dan anggota tim penguji promosi doktor dipersilakan meninggalkan ruang sidang, sekaligus memberikan ucapan selamat dan berfoto bersama kepada Dr. Rita Susanti SHMH, dan dipersilakan mengambil posisi untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat diawali dari Rektor atau yang mewakili Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan tim penguji. Bersama. Ujian promosi doktor Saudari Rita Susanti SHMH dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Selamat buat Rita atas gelar doktornya hari ini. Mudah-mudahan gelar doktor ini bisa barokah untuk keluarga besar dan bisa menunjang semua aktivitas dan cita-cita dia di masa depan. Semoga semakin sukses karirnya, semakin bahagia bersama keluarga, dan tetap menjadi kebanggaan bagi kami keluarga besar Penerbangan. Kami yang sudah menjadi dokter, sehat